Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kembali lagi bersama aku. Masih inget kan ya nama aku siapa? Ya bener banget, aku Katias. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika lagi. Kalian gimana nih? Kita udah seminggu kayaknya gak ketemu. Sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa tebak? Ayo kita akan belajar apa? Tuh udah mulai tuh. Udah ada tuh, ayo. Apa? Operasi, benar. Terus bilangan, ya. Dan terakhir adalah pecahan. Jadi kita akan belajar apa itu operasi bilangan pecahan, bagaimana cara mengerjakannya, dan lain-lain. Bersama aku, Katias. Oke. Selanjutnya kita akan belajar apa aja? Ya, pertama kita akan belajar penjumlahan, terus lalu pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga taksiran. Nah, ini yang kalian baru dengar ya. Apa itu taksiran? Nanti kita akan coba bahas. Pertama, penjumlahan pecahan. Kalau kalian udah pernah belajar, pasti kalian udah pernah belajar 1 tambah 1 atau 2 tambah 2 itu 4 dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau pecahan? Coba kita lihat ya. Kita punya 2/4. Penjumlahan berarti kan ditambah ya. Ditambah sama 1/3. Oke, sebelumnya ini pecahan apa? Iya, benar banget. Ini adalah pecahan biasa. Nah, 2/4 ditambah 1/3 itu berapa ya hasilnya? Nah, apa nih yang harus kita lakukan pertama-tama? Mudahnya, kita harus menyamakan penyebut. Cara nyamainnya gimana? Penyebut itu dikali dengan penyebutnya. Penyebutnya yang mana? Ayo. Di 2/4 penyebutnya itu adalah 4. Dan di 1/3 penyebutnya itu adalah 3. Berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 itu berapa guys? Ayo. 4 dikali 3 itu 12. Bener banget. Itu step pertama. Menyamakan penyebutnya dengan cara penyebut dikali dengan penyebut. Selanjutnya, ini kan tadi udah nih, ini yang tadi di belakang ya kan? Oke, kita pindahin ke sini. Selanjutnya, cara kedua. Itu dengan operasi pembilang dengan penyebut. Maksudnya gimana nih? Yang pertama, kita pembilang dikali silang dengan penyebut. Oke, ini tadi ada 2/4 ya. Tambah 1/3. Nah, pembilang dikali penyebut. Ayo, kita ambil di 2/4 dulu. 2/4 pembilangnya itu berapa? 2. Bener banget. Penyebutnya dari 1/3 itu berapa? 3. Bener banget. Jadi dikali silang. Jadi 2 dikali 3 tuh. 2 dikali 3 itu berapa? Ayo, 2 dikali 3. Bener banget, 6 ya. Nah, itu yang pertama, 2 dikali 3. Sekarang kali lagi sebelahnya. Nah, yang kedua itu kan tadi udah nih 2 kali 3, 6. Selanjutnya sebaliknya, pembilang dari 1/3 itu adalah kan 1. Terus dikali silang sama penyebut di sebelahnya. Penyebut dari pecahan 2/4 itu 4. Berarti 1 dikali 4. Nah, 1 dikali 4 nih berapa? 4 ya guys. Nih pengecoh. 1 dikali 4 4. Berarti 6 itu nanti ditambah 4. Jadinya 10/12. Ayo ingat kemarin penyederhanaan pecahan kayak gimana? Penyederhanaan pecahan, ya bener banget, sama-sama bisa dibagi 2, dimana 10 dibagi 2 itu adalah 5, dan 6 dibagi 2 itu 12 dibagi 2 itu adalah 6. Oke, ini untuk penjumlahan begini, gampang kan ya, cuman dikali sini terus dikali silang. Nah, sama halnya dengan pengurangan pecahan. Nah, kali ini kita punya 1/2 dikurang dengan 1/3. Itu berapa? Caranya gimana?
Sama kayak tadi. Pertama, kita samain dulu penyebutnya dengan cara penyebut dikali dengan penyebut. Berarti 2 dikali 3 kan? 2 dikali 3 itu 6, ya kan? Udah nih 6 di bawah, 6 sebagai penyebut. Selanjutnya tuh ada yang nari-nari ngasih semangat. Selanjutnya kita operasi pembilang dengan penyebut dengan cara dikali silang. Gimana tadi? Berarti 1 dikali 3 kan ya, udah pada tahu lah ya. 1 dikali 3 itu sama dengan 1 dikali 3 3 ya. Terus udah nih 1 dikali 3 3. Terus 2 dikali 1 itu adalah 2. Jadi hasilnya itu adalah 1/6. Ya guys, sampai situ aja, 1/6. Kita lanjut. Nah, kali ini kita punya perkalian pecahan. Agak beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Perkalian pecahan ini lebih simpel sejujurnya, karena kalian cuma ya mengali aja kayak biasa. Sini kita punya 2/3 dikali dengan 1/4. Oke, gimana nih caranya? Langkah pertama, pembilang dikali dengan pembilang. Pembilang yang mana? Yuk, 2 sama 1 ya, bener. Kita kali aja nih, 2 kali 1 berapa? 2 kan? Bagus. Terus langkah kedua, kita kali penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 4 itu berapa? 12. Bener banget. Bisa kita kecilin, sama-sama kita bagi 2, yaitu jadinya 1/6. Ini angka keduanya ya, penyebut kali penyebut, jangan lupa. Oke. Nah, berarti 2/3 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 1/6. Untuk perkalian sesimpel ini aja, cuma pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, begitu. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Nah, ini beda ya, beda sama perkalian, beda juga sama penjumlahan, apalagi pengurangan. Oke, ilustrasi pertama, ini setengah atau 1/2 dibagi dengan ayo, berapa? Dibagi berapa nih? 3/4. Oke, langkah pertama, bilangan pecahan yang kedua dibalik. Yang kedua tuh yang mana? Berarti yang 3/4 kita balik nih, kita balik menjadi 4/3. Nah, udah gitu kita balik, terus pembaginya diubah menjadi kali, jadi kayak gini nih, 1 dikali 3/4, kayak gitu ya caranya. 1 kali 3/4. Ini adalah step dalam pembagian yang harus banget kalian ingat. Itu dibalik dulu, habis itu dikali pembagiannya dibagi perkaliannya. Oke, itu harus banget diingat di pembagian, pokoknya harus ingat. Lanjut. Nah, udah sampai situ tadi kan. Ini 1/2 dikali 3/4. Ini yang udah dibalik ya. Oke, ingat, ini yang udah dibalik. Nah, langkah ketiganya sama kayak perkalian yang tadi. Gimana perkalian tadi? Iya, cuma pembilang kali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Oke, benar. Setengah kan 3/4. Berarti apa nih? Apa nih? 1 kali 4. 4 ya, benar banget. Terus selanjutnya 2 kali 3. 2 kali 3 6 ya. Udah deh, 4/6. Bisa kita kecilin kan? Jadi bener banget, 2/3. Bagian pecahan tuh, angka keempat penyebut kali penyebut. Jadi intinya pembagian, kita balik dulu nih salah satu pecahannya. Sebenarnya boleh pecahan yang mana aja, boleh yang 1/2 dibalik boleh,
3/4 boleh, tapi harus salah satu aja yang dibalik. Habis itu pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Terus udah kayak gitu ya kalian kerjain aja sama seperti perkalian yang awal tadi, cuma pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu doang. Oke? Nah, kita udah melewati 4 tahap tuh. Penjumlahan udah, pengurangan udah, perkalian udah, ini pembagian. Gampang banget kan? Mantap. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir itu ada di taksiran hasil pengoperasian 2 bilangan pecahan. Nah, di sini kita akan mempelajari istilah-istilah seperti pembulatan, terus penaksiran, kan namanya tadi taksiran kan. Terus ada taksiran rendah, ada taksiran tinggi, dan juga taksiran terdekat. Oke, satu-satu. Pembulatan. Nah, ini kalian udah bisa baca ya. Pembulatan itu membulatkan suatu bilangan. Jadi misalkan ada kayak misalnya koma-koma gitu ya. 3, berapa? 3,3. Susah kan ya, jadi harus kita bulatin. Tahu bulatinnya itu 3,3 mendekati mana nih? Nanti kita akan bahas di penaksiran, pembulatan, operasi, hasil operasi hitung. Nah, ini taksiran dibagi 2 ya. Ada taksiran ke bawah sama taksiran ke atas. Nah, maksudnya dari pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas itu gimana? Contohnya tadi aku nih 3,3. Yang dilihat itu angka setelah komanya. Oke, jangan 3,3 deh, 2,3. Angka setelah di belakang komanya itu kan 3, ya kan? Tadi 2,3. 3 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya? Kurang dari 5, benar banget. Karena 2,3 itu 3-nya kurang dari 5, maka kita akan melakukan pembulatan ke bawah, yaitu kita bulatin jadi 2. Tapi kalau misalnya 2,7 itu lebih dari 5, makanya kita melakukan pembulatan ke atas, yaitu kita bulatin jadi angka 3 gitu ya. Sesimpel itu aja. Nah, kita akan belajar nih gimana sih taksiran penjumlahan, taksiran di pengurangan, taksiran di perkalian, dan juga pembagian. Sama saja, cuma ini lebih dibulatin aja biar hasilnya cakep. Lanjut. Oke. Ya udah, angka 7 nyepil ya. Contoh taksiran nih, yang pertama. Nah, tadi kan kita udah nih contoh-contohnya bilangan biasa. Sekali-kali lah ya, bilangan pecahan campuran. 3, 2/7. Ya, 2/7. Nah, ingat kan 3 sebagai bilangan bulat, 2 sebagai pembilang, dan 7 sebagai penyebut. Oke, kita pisahin dulu nih si 3 sama 2/7. 3-nya kita pisahin dulu, kita punya 2/7 sekarang. 2/7. Nah, kalian masih ingat kan cara membagi ke desimal kayak gimana? Ya, bener banget, kita pakai pohon akar ini. Terus karena 2 gak bisa dibagi 7, kita tambahin 0, di atas, kita tambahin 0 di bawah. Jadinya 20 bagi 7 itu ada 2, 14, kurang lagi 6, tambahin 0, jadi 8. Udah sampai sini aja ya. Sekarang kita punya 2,8. Nah, 2,8 ini tadi kan 0,5, kan? Ini 0,28. Itu lebih kecil atau lebih gede? Ayo, lebih kecil ya teman-teman. Emang kelihatannya lebih besar tapi lebih kecil nih. Kalau di sini itu 0 setelah di belakang koma itu dianggap nggak ada. Jadi sebenarnya 0,5 itu adalah 0,50 atau 5.000 atau 500 gitu. Jadi kalau di sini itu kan 0,28, berarti lebih kurang dari 0,50 gitu, lebih kecil dari 0,5, kita bisa sebut aja gitu.
dilihat satu angka aja di belakang komanya, yaitu ini adalah 2. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, nah ini kan karena kurang dari 0,5, 0,28. Nanti kan kalau lebih dari 5 kan ke 1 nih. Kalau kurang dari 0,5 itu ke 0. Berarti ini itu kita bulatin menjadi 0. Nah, 3 yang tadi itu kita tambah sama 0 kan. Kita tambah nih sama 0 kan. Ini yang tadi 3-nya kita masukin ke depan, terus 3-nya kita tambah 0, jadi hasilnya 3. Itu adalah penaksiran dari pecahan 32/7 gitu guys. Ini contoh awal aja ya, biar tahu nih gimana sih penaksiran itu gitu. Kalau kita masuk ke contoh taksiran penjumlahannya, itu di sini ada 31/4 ditambah 5/6/8. 5/6/8. Oke, gimana? Ini satu-satu dulu ya. Kita pisahin dulu 1/4-nya sama 3-nya. Kita pisahin dulu. Ini 1/4 di sini, oke? Nih 1/4 di atas. 3-nya aku taruh di bawah dulu nih ya. 1/4 itu berapa? Ayo yang kemarin-kemarin nih, ingat-ingat lagi. Berapa? Bener banget, 0,25. Kalau yang belum ketemu, hitung dulu ya, di stop dulu guys. Nah, 0,25 ini tadi lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5 nih menurut kalian? Bener banget, kurang ya. Jadi ini kita buletin ke 0. Habis itu 3 yang aku taruh bawah tadi nih, aku bawah nih, taruh bawah situ, tuh bawah situ. Nah, aku tambahin sama 0, jadinya itu 3 ya. Jadi ini 3 1/4 itu bisa kita buletin aja atau kita taksirkan menjadi 3. Lanjut, di sini ada 5/6 sekarang. Di sini ada 5/6 sekarang. Kita pisahin lagi. Di sini ada 5/6/8 sekarang. Kita pisahin lagi. 6/8-nya aku taruh di atas. Terus 5-nya aku taruh di bawah. Nah, nih 5-nya muncul. Berapa tuh? 6/8 berapa tuh? 0,7 ya, benar, 5. Benar banget, 0,75. 0,75 ini menurut kalian lebih besar dari 0,5 atau lebih kecil? Ayo, gimana? Menurut aku sih lebih besar ya, iya gak sih? Soalnya kan 5 sama 7 nih, 5, 6, 7 dan 7 kan? Iya, jadi lebih besar daripada 0,5. Berarti kita buletin ke atas, kita buletin 1. Nah, berarti 1, berarti 5-nya tuh ditambah sama 1 yang tadi. Oke, jadinya 6 ya guys. Nah, hasil taksirannya dari 3 1/4 ditambah 5/6/8 itu adalah 3 ditambah 6. Hasilnya itu adalah 3 tambah 6 berapa? 9. Bener, 9 ya. Gampang gak sih? Pengurangan juga gitu, sama aja guys. Ini taksiran ya, yang ditanya hasil taksiran. Kalau yang ditanya bukan hasil taksiran, kita ngerjainnya kayak tadi, yang kayak biasa yang di awal. Nah, oke. Selanjutnya itu ada pengurangan. Oke, sini kita punya 5 3/5 dikurang 4 5/7. 5 3/5 dulu kita pisahin. Kita pisahin nih guys. 3/5 itu bilangannya berapa? 0,6 aja.
Terus 0,6 lebih dari 0,5 atau kurang? Hah? Lebih ya. Terus 1, berarti 5-nya ditambah 1. Berapa 5 tambah 1? 6. Betul sekali. Nah, selanjutnya 45/7. Pisahin lagi, 5/7 sama 4 nih di bawah. 5/7, 0,7, 1. Terus udah nih, lebih besar juga kan? Lebih besar juga. Nanti 4-nya ditambah 1. Tambah 1 berapa? 5. Nah, hasil taksiran dari 35/7 53/5 dikurang 45/7 itu 6, ya kan? Dari 5 tambah 1 itu 6 dikurang, ya, kurang 5. 5-nya dari 4 tambah 1 sama dengan 5, kurang hasilnya itu adalah 1. Gitu guys. Oke, mana paham nggak? Paham dong ya. Terus paham nggak juga sih, tapi semoga kalian paham. Yang ditanyain sekali lagi taksiran ya, jangan lupa. Perkalian sebenarnya semuanya sama aja sih langkah awalnya gitu kan. Nah, di sini kita campur nih. 3/4, ayo berapa tadi pecahannya? 0,75, ya kan? Bener banget. Lebih dari 0,5. Ya kan? Berapa? Itu adalah 1, kita buletin. Berarti 3/4 nih bisa kita buletin ke 1. 2 3/7. Biasa 2 di situ, 7 di situ. 3/7 itu 0,42. Terus kurang dari 0,5. Iya enggak sih? Kurang dikit kan tuh. Kurang 8. Udah nih, berarti 0. 2 tambah 0 berapa? 2 ya. Terus berarti hasil taksiran dari 3/4 dikali 2 3/7 berapa? 1 kali 2. 1 kali 2 berapa ya? 2. Benar banget 2. Udah gini aja, pembagian juga gitu guys. 7 3/5 bagi 4 2/7. Mantap. Kita pisahin lagi. 3/5 sama dengan 0,6. Lebih dari 1. 7 ditambah 1 8. Terus ini yang kedua, 2/7 2/7 sama 4. Lanjut 0,28, ya kan? Ingat kan? Terus kurang dari 0,5 berarti 0 tambah 4, 0 jadi 4. Gimana? Hasil taksiran dari 7 3/5 dibagi 4 2/7 sama dengan 8 dibagi 4. Berapa? Ayo berapa? 8 dibagi 4 itu adalah 2. Oke. Udah selesai guys. Udah selesai. Oke, jadi intinya kalau penjumlahan itu dikali dulu, habis itu dikali silang, begitupun dengan pengurangan. Kalau perkalian, kalian bisa biasa aja nih, bilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian harus dibalik dulu salah satu aja ya guys. Habis itu pembaginya dikali dengan kalian. Habis itu kalian bisa kali kayak perkalian biasa. Nah, selanjutnya ya taksiran. Yang harus digarisbawahi dari taksiran, jika angka di belakang komanya itu lebih kecil daripada 5, taksirannya ke bawah atau 0. Kalau lebih besar dari 0,5 itu ke atas, itu berarti 1. Contohnya sekali lagi, misalnya 5,2 atau 5,3, kan tiganya itu kan berarti 0 kan, karena dia lebih kecil daripada 5, benar, lebih kecil daripada 5. Terus jadi 5,3 itu dibulatin jadi 5 aja. Sedangkan kalau 7,9, 9 kan udah lebih dari 5, jadi 7-nya itu dibulatin ke 8. Itu guys, gitu aja simpelnya. Oke?
Segitu aja kali ya video kali ini, biar nggak panjang-panjang amat. Sampai jumpa di kelas hari ini. Nanti ketemu lagi sama aku, jangan bosan-bosan. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh banget nanya, chat kapanpun, dimanapun. Kenalin diri dulu ya, oke? See you, dadah.